Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dari kelas komputerisasi akuntansi Stekom Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah auditing, yaitu membuat esai dengan judul pengaruh perkembangan teknologi informasi saat ini terhadap sistem audit. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun mereka berada. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Seperti kita ketahui bersama, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, begitu pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak langsung pada lingkungan kita di dalam kehidupan pribadi maupun sosial, bahkan di dunia kerja. Pengaruh perkembangan teknologi di dunia kerja dapat kita saksikan secara kasat mata dengan banyak munculnya aplikasi-aplikasi yang bekerja secara offline maupun online, yang diperuntukkan hampir seluruh bidang kerja meliputi sosial, ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan. Semua sektor publik, yaitu kementerian atau lembaga negara, tidak ada yang tidak memiliki aplikasi dari tingkat penggunaan yang sederhana sampai dengan membutuhkan keahlian khusus untuk menggunakan perangkat tersebut. Sampai saat ini, Kementerian Perhubungan diketahui memiliki 45 aplikasi yang dibangun dari anggaran Kementerian Perhubungan yang sudah berjalan aktif maupun masih dalam tahap pengembangan terkait dengan pelayanan publik, pelaporan, manajemen internal kantor secara offline maupun online, dan belum termasuk beberapa aplikasi yang digunakan namun dibangun bukan dari anggaran Kementerian Perhubungan. Misalkan aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan, aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan sebagainya. Kita ketahui bersama, adanya perkembangan teknologi saat ini menyebabkan akan terus-menerus berkembangnya teknologi informasi yang kemudian akan mempengaruhi setiap tahapan proses audit. Lantas, apakah Anda percaya bahwa auditor akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, terutama dalam efisiensi dan efektivitas audit apabila menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya atau tidak? Bagian isi audit dan TABK. Audit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengungkap adanya suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengungkap apa akibat yang terjadi. Audit juga dapat mengungkapkan apa yang terjadi sebab ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria tersebut. Menurut Arens et al. Pada tahun 2014, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit ini tentunya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi dalam audit. Perkembangan sistem teknologi informasi di dunia perkantoran melahirkan suatu teknik bantu audit yang nantinya sangat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit berbantuan komputer atau TABK, atau Computer Assisted
dioptimalkan dapat mendukung pelaksanaan tugas auditor dalam mendeteksi fraud. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. TABK secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik. Seorang auditor harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer atau TABK dalam audit antara lain telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik IAPI 2011 PSA nomor 59 SA seksi 327 tentang teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Dalam standar ini dijelaskan mengenai tipe dan manfaat TABK, pertimbangan dalam menggunakan TABK, langkah-langkah dalam menggunakan TABK, dokumentasi hasil pemeriksaan dengan TABK, dan penggunaan TABK dalam lingkungan komputer bisnis kecil. Manfaat TABK IAPI 2011 adalah 1. Pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua atau suatu sampel transaksi dalam file komputer. Kedua, prosedur review analitik seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa. Ketiga, pengujian pengendalian atau test of control atas pengendalian umum sistem informasi komputer seperti penggunaan data uji untuk menguji prosedur akses ke perusahaan program atau program libraries. Keempat, pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer seperti penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram. Kelima, mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda recordnya dan berbeda formatnya, mengoptimalkan data berdasarkan kriteria tertentu. Keenam, mengorganisasi file seperti menyortasi dan menggabungkan. Ketujuh, membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran. Kedelapan, membuat persamaan dengan operasi rasional logika. Salah satu artikel jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi atau JIMEKA sesuai penelitian oleh Rizky Munghayoka dan Nita Erika Aryani Unisyah 2017 berjudul Pengaruh TABK, Kompetensi Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit. Studi pada auditor BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh dengan simpulan bahwa TABK berpengaruh terhadap kualitas audit dan keberadaan TABK sangat membantu auditor untuk melaksanakan pemeriksaan menjadi lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Dengan adanya keberadaan teknologi informasi merupakan hal yang mendasar bagi akuntan untuk dapat memahami proses bisnis
klien dan menghadapi lingkungan audit yang tanpa kertas atau paperless audit. Pertimbangan dalam menggunakan TABK. Pada waktu merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan suatu kombinasi, semestinya teknik audit secara manual dan TABK. Dalam menentukan apakah akan digunakan TABK, faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan. 1. Pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang diteliti oleh auditor. Kedua, tersedianya proses bisnis entitas auditi berbasis elektronik. Ketiga, ketidakpraktisan apabila dilakukan pengujian manual. Keempat, efektivitas anggaran dan efisiensi waktu. Kelima, kendala pelaksanaan. Sesuai SA Seksi 335 PSA nomor 57 tentang auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer, pada paragraf 4 sampai dengan paragraf 6 menjelaskan tingkat keterampilan dan kompetensi auditor yang harus dimiliki bila melaksanakan suatu audit dalam lingkungan sistem informasi komputer dan memberikan panduan bila mendelegasikan pekerjaan kepada asisten dengan keterampilan sistem informasi komputer atau bila menggunakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor independen lain atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi secara khusus. Auditor harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penggunaan TABK. Tingkat pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor tergantung atas kompleksitas dan sifat TABK dan sistem akuntansi entitas. Oleh karena itu, auditor harus menyadari bahwa penggunaan TABK dalam keadaan tertentu dapat mengharuskan dimilikinya jauh lebih banyak pengetahuan komputer dibandingkan dengan yang dimilikinya dalam keadaan lain. Auditor juga harus mempertimbangkan kesesuaian fasilitas komputer dan sistem proses bisnis berbasis komputer yang diperlukan. Untuk menjadikan pertimbangan, auditor merencanakan penggunaan TABK atas entitas auditi, sehingga auditor memiliki harapan yang masuk akal TABK dapat digunakan dalam audit. Banyak sistem komputerisasi dalam melaksanakan tugas tertentu tidak menghasilkan bukti yang dapat dilihat. Dalam keadaan ini tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian secara manual. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan TABK antara lain audit sampling. Komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memiliki sampel, dan menilai hasil sampel. Kedua, simulasi komputer digunakan dalam menilai software yang dimiliki oleh klien. Ketiga, pengumpulan data yang akan diuji. Keempat, penelaahan analisis. Kelima, penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Keenam, kalkulasi pembandingan dan manipulasi data. Ketujuh, kalkulasi telaah analisis. Kedelapan, informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Ke-9, korespondensi audit standar. 10, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketetapan. 11, pemeriksaan rumus proses bisnis. 12, membandingkan integritas data IXITAR, short, margin, split ratio, dan analisis data. 13, membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Alat bantu yang penulis ketahui yang umum digunakan sebagai alat bantu TABK antara lain Generalist Audit Software,
antara lain ACL, IDEA, SAS, Sesam, dan Arbutus. Kedua, spreadsheet application antara lain Microsoft Excel, Lotus 123, Quattro Pro, dan OpenOffice. Ketiga, query and reporting application antara lain Microsoft Query dan Crystal Report. Keempat, database management system antara lain yaitu Microsoft Access, Visual Force Pro, Lotus, Approach SQL, dan Oracle. Efektivitas dan efisiensi prosedur audit dapat ditingkatkan melalui penggunaan TABK dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Contohnya antara lain 1. Beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan menggunakan komputer untuk memeriksa semua atau lebih banyak transaksi dibandingkan dengan jika dilaksanakan secara manual. Dalam penerapan prosedur analitik, transaksi atau saldo akun dapat direview dan dicetak laporannya untuk pos-pos yang ada yang tidak biasa dengan cara yang lebih efisien dan menggunakan komputer bila dibandingkan dengan cara manual. Penggunaan TABK dapat membuat prosedur pengujian substantif tambahan lebih efisien daripada jika auditor meletakkan kepercayaan atas pengendalian pengendalian yang bersangkutan. Masalah yang berhubungan dengan efisiensi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor meliputi 1. Waktu untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi TABK. Kedua, jam asisten dan review teknis. 3. Perencanaan dan pencetakan formulir. Keempat, pencatatan masukan ke dalam sistem komputer dan verifikasinya. Kelima, waktu pemakaian komputer. Dari isi di atas dapat saya simpulkan, kemajuan teknologi berkembang sangat cepat. Kebutuhan masyarakat banyak juga bertambah dan variasi. Begitu pula dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di era sekarang yang semakin bertambah banyak dan bertambah kompleks dan rumit. Sebagai insan audit yang mengikuti perkembangan era globalisasi, mengikuti alur perkembangan dan kemajuan teknologi bisa merupakan kebutuhan seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data perusahaan dalam bentuk format elektronikal yang menuntut para auditor untuk mengembangkan cara dalam melakukan audit, karena audit konvensional yang sejak dahulu dilakukan oleh para auditor lambat laun akan tertinggal dan tidak efektif juga efisien lagi. Saat ini penggunaan teknik audit berbantuan komputer atau TABK sangat diperlukan karena TABK berpengaruh terhadap kualitas audit, dan keberadaan TABK sangat membantu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Tentang penulis, yaitu saya sendiri, nama Muhammad Subhan, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kendal 21 Maret 98, alamat Ngampon, RT 2 RW 4, Desa Protomulyo, Kecamatan Kolong Selatan, Kabupaten Kendal.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.